Hai guys, welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru bergabung di Lia Afifa Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, seperti biasa pada kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur film. Film ini berjudul The Veil. The Veil berasal dari Amerika Serikat dengan genre horor. The Veil menceritakan kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat, di mana terdapat kasus bunuh diri massal terbesar pada tahun 1985. Kasus bunuh diri ini terjadi akibat dari ajaran sesat yang mereka terima dari seseorang bernama Jim Jacobs. Alur film ini bermula ketika terdapat sebuah kelompok ajaran agama yang dipimpin oleh Jim Jacobs terletak di daerah bernama Vail. Mereka menamai kelompok mereka dengan sebutan Heaven's Vail. Jim Jacobs mengakui bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang akan mengajak orang-orang untuk menuju kebenaran dengan intensitas abadi. Jim juga mengklaim bahwa dirinya mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan kegelisahan orang lain. Ajarannya ini diterima dari mulut ke mulut, sehingga tidak sedikit warga sekitar Vail yang bahkan datang dari luar Vail masuk ke dalam kelompok ini. Bunuh diri massal kemudian terjadi ketika polisi mencoba untuk membereskan tempat kejadian. Ada seorang anak yang selamat. Ia bernama Sarah Hope. Don't worry, they're not dead. He's gonna bring them back. 25 tahun kemudian, Sarah Hope tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang dipenuhi rasa traumatis yang mendalam. Kedua orang tuanya tewas dalam bunuh diri massal tersebut. Sarah adalah saksi terakhir yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Namun, dikarenakan usianya yang masih sangat muda, Sarah tidak dapat mengingat banyak hal. Sarah kemudian menerima sebuah surat dari seseorang bernama Maggie Price. Maggie adalah seorang produser film yang ingin mendokumentasikan tentang kejadian yang terjadi 25 tahun lalu. Ia meminta Sarah untuk bergabung di dalam pembuatan film tersebut. Awalnya, Sarah ragu untuk bergabung. Namun pada akhirnya ia pun menyetujui dan siap untuk bergabung di dalam proyek film tersebut. Sarah kemudian diwawancara mengenai apa yang ia ingat kala itu. Tidak banyak hal yang mereka dapatkan karena ketika bunuh diri massal itu terjadi, Sarah baru berusia 5 tahun. Kemudian Maggie menunjukkan beberapa foto yang belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Maggie mendapatkan foto ini dari ayahnya yang ternyata adalah petugas kepolisian yang ikut mengepung Vail pada saat bunuh diri massal itu terjadi. Foto-foto tersebut adalah foto beberapa kamera yang merekam di tempat kejadian. Namun rekaman yang ada di dalam kamera itu tidak pernah ditemukan. Maggie juga menemukan sebuah foto ruangan yang terdapat 3 buah kamera. Namun hingga saat ini belum ada yang menemukan letak ruangan itu. Sarah yang melihat hal ini kemudian dapat mengingat sedikit demi sedikit. Ia mengatakan bahwa semua itu tersimpan di dalam sebuah rumah, tidak jauh dari rumah seorang petani yang menunggu Vail. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menuju tempat tersebut. Mereka disambut oleh seorang lelaki yang sudah berumur dengan wajah yang tak ramah. Ia berkata bahwa ia tak pernah membuka tempat itu sejak kejadian 25 tahun lalu. Akan tetapi karena melihat adanya Sarah, lelaki itu pun mengabulkannya. Sarah yang baru memasuki tempat itu lagi kemudian pergi untuk melihat-lihat. Ketika sedang sendirian, Sarah kemudian mengalami syok dan terjatuh. Setelah memastikan keadaan Sarah baik-baik saja, mereka pun membangun tenda dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, Sarah dan Maggie berbincang di depan teras rumah si petani. Maggie mengatakan bahwa setelah melakukan penyidikan terhadap Heaven's Vail 25 tahun lalu, ayah ibunya berubah drastis. Bahkan ayahnya bunuh diri di garasi mobil mereka. Hal inilah yang membuat Maggie sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Heaven's Vail sehingga dapat merenggut banyak nyawa. Di malam harinya, semua beristirahat dan tidur. Sarah bermimpi di mana ia dijemput oleh para korban bunuh diri massal tersebut dan mereka pun mengajarnya. Sarah kemudian menuju ke sebuah rumah tua dan ia juga melihat sosok Jim Jacobs di dalam mimpinya. Ketika ia terbangun, semua orang nampak kebingungan mencari Ed. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah satu kru film yang bernama Ed ini menghilang dari lokasi dan mereka mencoba mencari tahu lewat kamera yang dinyalakan semalaman. Ketika mereka melihat rekaman tersebut, ada sosok yang menggerakkan kamera itu. Bahkan ketika Ed masih tertidur bersama mereka. Ada juga semacam penampakan yang mereka rekam. Selain itu, mobil yang mereka bawa pun ikut menghilang. Maggie menyuruh Anne dan Nick untuk mencari bantuan dan berjalan sejauh 17 mil. Sementara Anne dan Nick mencari Ed, sisa kru film lainnya mengantarkan Sarah ke rumah tua yang merupakan tempat tinggal Jim Jacobs dahulu. Mereka menyusuri sungai dan juga hutan dan akhirnya dapat sampai di rumah tersebut. Rumah tersebut tampak sangat tua dan tak terawat, bahkan tumbuh-tumbuhan menjalar telah menutupi hampir seluruh bagian rumah. Mereka segera masuk dan mencari hal-hal berguna. Sarah seakan mengingat kembali masa kecilnya di mana sepertinya ia pernah tinggal di rumah itu. Mereka menyusuri semua ruangan dan akhirnya menemukan ruangan yang terdapat di dalam foto tersebut.
Sarah menunjukkan bahwa disinilah semua kaset itu disimpan. Sarah kemudian tanpa sengaja terjatuh tepat di atas mayat seseorang. Semuanya histeris dan terkejut. Mereka semua keluar dari tempat itu dan bahkan ada yang sampai muntah karena melihat mayat tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka seperti menemukan harta karun, di mana faktanya memang tak ada seorang pun yang mengetahui tempat ini. Kemudian mereka segera menyalakan segala peralatan yang mereka bawa untuk memutar kaset yang telah mereka temukan. Pada kaset pertama, mereka melihat ada seorang wanita yang tengah ketakutan dan berkata bahwa ia telah berhasil melarikan diri. Sarah berkata bahwa wanita itu bernama Karen yang merupakan pengikut Jim. Karen berkata bahwa ada seseorang yang ingin menangkapnya dan ingin menjadikannya selayaknya boneka. Wanita di video itu kemudian memborgol dirinya sendiri dan membunuh dirinya. Ia sempat memanggil Sarah, namun nyawanya tak terselamatkan. Maggie dan timnya mengira bahwa rekamannya telah usai, namun setelahnya, kamera bergerak dan mengarah kepada Jim Jacobs. Di sana, Jim berkata bahwa yang mati akan hidup kembali dan mereka akan berubah. Maggie dan kru filmnya kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan di mana disinilah Jim dan pengikutnya membuat racun yang mereka kira akan menghantarkan mereka ke dalam abadian. Obat tersebut berupa suntikan. Menurut Sarah, paru-paru akan berhenti bekerja jika obat ini disuntikan. Mereka kemudian kembali ke ruang pemutaran kaset. Kali ini mereka melihat rekaman Jim yang menyatakan bahwa dirinya dapat melepaskan nyawa seseorang dan mengembalikannya lagi. Dibantu oleh dua orang pengikutnya, ia melakukan suatu eksperimen di mana Jim bermeditasi untuk mengeluarkan rohnya. Sementara kedua pengikutnya menunggu Jim sembari memanggil rohnya, apakah rohnya ada di dalam ruangan tersebut. Tak berselang lama, suatu hal membalikan meja dan juga menjatuhkan kamera perekam. Jim sesak nafas dan dibantu oleh kedua pengikutnya itu. Tak lama, Sarah masuk dan memeluk salah satu pengikutnya. Fakta baru ditemukan bahwa wanita yang bernama Karen tersebut adalah ibu kandung Sarah. Sarah yang ingat akan hal itu kemudian menemui jasad ibunya di ruang penyimpanan kaset. Ia menangis dan meminta maaf. Ia juga menemukan sebuah boneka yang ternyata itu miliknya. Akan tetapi entah berhalusinasi atau tidak, mayat ibunya bangun dan kemudian menyerangnya. Ia berteriak dan Maggie serta kru lainnya masuk untuk menenangkan Sarah. Tak lama terdengar teriakan Nick dan juga Anne yang meminta tolong. Mereka segera berlari dan menemukan bahwa Ed telah tewas di dalam mobil karena mengalami kecelakaan. Salah satu dari mereka menganggap bahwa kematian Ed tidaklah wajar. Akan tetapi karena hampir gelap, mereka segera menguburkan Ed dan Maggie mengarahkan bahwa mereka akan pulang keesokan paginya. Di malam harinya, mereka kembali menonton rekaman kaset-kaset itu. Kali ini mereka melihat bahwa Jim disuntikan suatu obat yang akan membuatnya mati. Akan tetapi, Jim berjanji akan kembali dari kematiannya. Hal ini ia lakukan di depan para pengikutnya. Tak lama setelah Jim pergi, ia datang kembali melalui tubuh salah satu pengikutnya. Ia membuktikan bahwa Jim dapat berpindah raga dan ia juga mengatakan bahwa raga hanyalah sebuah kerangka. Jim kemudian kembali ke tubuhnya. Hal ini tentu saja diapresiasi oleh pengikutnya yang lain, di mana eksperimen yang dilakukan oleh Jim akhirnya berhasil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah mereka menyaksikan rekaman ini, generator yang mereka gunakan kemudian mati. Mereka segera keluar dan mengutus Nick untuk mencari busi yang Sarah lihat ada di dalam dapur. Sementara itu, kru lainnya menunggu di luar rumah. Nick mendengar suara yang mengganggunya, asal suara itu pun tak diketahui. Ketika Nick mencoba bertanya apa yang diinginkannya, suara itu menjawab bahwa ia menginginkan Sarah. Seketika itu, meja yang berada di hadapannya terpental dan beberapa jarum suntik berisi racun telah tertancap di leher Nick dan Nick pun tewas seketika. Sementara itu, Maggie dan kru lainnya mulai cemas karena Nick tak kunjung muncul. Selain itu, Sarah juga ternyata menghilang. Mereka kemudian menyusul Nick ke dalam sekaligus mencari Sarah. Mereka tidak menemukan Nick dan penerangan kembali menyala. Dan Sarah berada tepat di belakang Maggie. Anehnya, Nick yang telah tewas kemudian datang menemui Anne yang tengah menunggu Maggie dan yang lainnya di depan rumah. Nick kemudian memukul kepala Anne hingga tewas. Lagi, Anne kembali hidup dan duduk di tengah-tengah kru lainnya untuk menyaksikan rekaman selanjutnya. Di dalam rekaman, mereka melihat Jim lagi-lagi mempraktekkan penemuannya di mana ia dapat kembali ke dunia setelah dibuat mati. Kali ini ia melakukannya di halaman rumah dan disaksikan oleh seluruh pengikutnya. Jim yang telah mati kemudian mengundang kepanikan dari seluruh pengikutnya. Setelah Jim diberi penawar, ia kemudian tersadar. Jim mengatakan bahwa ia dapat berpindah entitas dan hal ini dapat dilakukan oleh semua pengikutnya. Mereka akan kembali ke dunia setelah diberi obat penawar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah menyaksikan hal ini, Maggie dan kru lainnya yakin bahwa Jim adalah orang yang tak waras.
dan semua pengikutnya merupakan korban dari dirinya sendiri. Semua pengikutnya tak punya keinginan untuk bunuh diri, mereka hanya mengikuti langkah Jim untuk pergi ke entitas lain dan kembali lagi ke dunia setelah diberi obat penawar. Akan tetapi mereka heran kenapa tak ada satupun dari mereka yang kembali. Hal inilah yang membuat Maggie sangat ingin tahu. Mereka kemudian mendengar suara-suara aneh dari berbagai ruangan. Mereka keluar dari rumah itu dan berdiskusi. Dua di antara mereka yakni Jill dan juga Matt pergi meninggalkan mereka. Tersisalah Maggie, Sarah, Christian, Nick, dan juga Anne. Akan tetapi semua bertingkah aneh kecuali Maggie dan Christian. Sarah lalu mencoba untuk berbicara dengan kakak-kakaknya dengan memanggil arwah mereka. Ternyata arwah kakak-kakaknya selama ini telah masuk ke dalam raga Nick dan juga Anne. Sarah kemudian ditarik oleh sesuatu dan ia pun menghilang. Christian mencoba mencari tahu kemana perginya Sarah, sementara Maggie mencari di sekitar rumah. Sementara itu, Jill dan Matt yang sedang berjalan kaki terkejut karena tidak menemukan jasad Ed yang telah mereka kubur dan tutupi dengan terpal. Ternyata mereka menemukan Ed masih hidup dan darah mengalir dari lehernya. Mereka berusaha menyelamatkan Ed, akan tetapi Jill panik. Kemudian ia menyuruh Matt berlari sejauh mungkin untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Jill sedang mengambil obat dari tasnya, Ed menyeretnya dan membenamkan kepalanya di sungai. Setelah itu, Ed mengambil kacamata hitam dan memakainya. Ia pun disusul oleh Jill. Mereka mengambil gambar pada kamera Ed yang tertinggal. Di dalam frame kamera terlihat dua orang yang berpose dan dua orang itu adalah Jim Jacobs dan juga Karen, ibu dari Sarah. Christian dan Maggie masih terus mencari Sarah. Christian melihat bayangan Jim di belakang Sarah dan menariknya. Tanpa ia sadari, arwah Jim dan Karen tepat berada di belakangnya. Christian yang ketakutan kemudian berlari keluar. Namun Anne menusuk lehernya dan Christian pun tewas. Setelah Christian tewas, arwah salah satu pengikut Jim pun masuk ke dalam raganya. Maggie yang putus asa kemudian kembali ke dalam rumah. Christian mengajak Maggie untuk melihat rekaman terakhir yang belum mereka tonton. Di dalam rekaman itu, Jim telah meminta seluruh pengikutnya untuk mengambil sebuah permen beracun yang telah ia racik. Sementara itu, Karen terlihat sangat ketakutan karena melihat Jim akan memberikan permen tersebut kepada Sarah dan kedua kakaknya. Karen mencoba berbicara kepada Jim agar tak memberikan permen ini kepada anak-anak. Fakta baru mengejutkan bahwa Jim Jacobs adalah ayah kandung Sarah. Hal ini tentu saja tak diduga oleh Maggie. Karen kemudian membuang permen yang ada di tangan Sarah dan kedua kakaknya. Karen yang mencoba membawa Sarah ditangkap dan dijejali permen tersebut. Sarah sempat berlari dan bersembunyi karena disuruh oleh Karen. Semua orang perlahan tertidur karena permen yang mereka makan. Ketika Sam mencoba memberikan penawar kepada anak-anak Jim, polisi datang dan ayah Maggie yang merupakan ketua tim FBI kala itu menembak Sam, sehingga seluruh penawarnya jatuh berserakan. Jim mencoba menyuntikkan penawar itu kepada anak-anaknya namun tak berhasil karena pihak kepolisian terlanjur masuk dan menghentikan aktivitas Jim. Jim pun tewas di halaman rumahnya karena tak diberikan penawar. Maggie yang mengetahui fakta bahwa ayahnya lah yang telah menewaskan Sam saat akan memberikan penawar, sangat merasa bersalah dan meminta maaf kepada Sarah. Sarah kemudian mendatangi Maggie dan berkata bahwa semua orang yang mati saat itu telah berada di sekitar mereka untuk menunggu tubuh baru. Tak lama kemudian Jim datang dengan tubuh Ed dan ia mengatakan bahwa Maggie harus menebus kesalahan yang telah ayahnya perbuat. Maggie segera berlari keluar untuk meminta pertolongan, namun tak ada seorang pun yang menolongnya. Maggie kemudian tak sadarkan diri, kemudian bermimpi bahwa ia telah menjadi bagian dari kematian massal tersebut. Saat tersadar, ia telah mendapati dirinya tengah dipasung di sebuah pohon oleh Jim. Tangannya dipaku dan tubuhnya digantung. Keesokan paginya, Matt datang bersama dengan beberapa polisi. Ia mencari teman-temannya dan hanya menemukan Sarah di dalam sebuah pagar. Sarah pun berkata bahwa mereka tidak mati dan Jim akan membawanya kembali. Tanpa disadari oleh Matt, pihak kepolisian yang ia bawa ternyata telah dirasuki oleh salah satu pengikut Jim. Ia menembak seluruh orang yang ada di sana dan pengikut Jim lainnya pun ikut memasuki mereka. Kini tak ada satupun dari kru film Maggie yang selamat termasuk Maggie sendiri. Mereka telah menjadi bagian dari Heaven's Vail. Jangan lupa like, comment, and subscribe.